Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat semua ya. Ya Bu. Jadi hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Ayo tolong Magdalena dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Magdalena, Hadir Bu. oke. Dina, Nabila Asri, oke. Salsabila, Hadir Ibu. ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum tahu Bu. Anak-anak pernah lihat kuku-kuku yang hinggap di kembang, yang hinggap di bunga? Pernah. Oke. Anak-anak pernah digigit nyamuk? Pernah. Jadi, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai simbiosis. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita explain dulu ya biar semangat. Iya Bu. Ayo, sekarang ikuti Ibu. Lagunya itu adalah jenis-jenis simbiosis dengan nada lagu naik delma. Ayo, 1, 2, 3. Pada hari ini ku belajar simbiosis, hubungan yang erat dan tak antar makhluk hidup. Jenis simbiosis itu. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu video yang satu ini biar semakin paham. Iya. Oke? Oke. Kita belajar tentang simbiosis antar makhluk hidup yuk. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, anak-anak, jadi tadi kan sudah kita simak ya videonya mengenai simbiosis. Nah, sekarang kita akan lihat papan pintar simbiosis. Jadi, simbiosis itu adalah hubungan yang khas antara makhluk hidup. Nah, tujuan dari simbiosis ini adalah untuk bertahan hidup antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang lain. Nah, di papan ini Ibu sudah tulis, Ibu sudah buat jenis-jenis simbiosis. Jadi, jenis-jenis simbiosis itu dibagi menjadi 3. Ada yang bisa bacain apa, Nana? Simbiosis mutualisme. Pintar ya. Ayo, sekarang siapa yang mau bantu Ibu buat baca penjelasan ini? Saya Bu. Ayo Magdalena, silakan maju ke depan. Jadi simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik saling menguntungkan antara dua organisme yang berbeda. Wah, beri tepuk tangan buat Magdalena. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari simbiosis mutualisme di gambar ini? Ini gambar apa? Bunga. Ya, bunga, benar sekali. Ini gambar apa? Lebah. Ya, benar sekali. Jadi, simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, seperti contohnya di sini lebah ini sedang hinggap di bunga dan lebah membutuhkan madu yang terdapat pada bunga, sedangkan bunga membutuhkan lebah untuk membantu proses penyerbukan. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini ada juga contoh dari badak dan burung.
membaca ini. Yang kedua, saya simbiosis. Silakan Dina, maju ke depan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat, sementara yang lain tidak terpengaruh. Ya, beri tepuk tangan buat Dina. Wah, luar biasa, hebat ya anak-anak ibu. Nah, jadi simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat, sementara yang lain tidak terpengaruh. Jadi di sini ada contohnya yaitu ikan hiu dan ikan remora. Jadi setelah ikan hiu makan, biasanya kan akan ada sisa-sisa makanan yang berjatuhan. Nah, di saat sisa-sisa makanan berjatuhan itulah ikan remora akan mengikuti ikan hiu untuk mengambil makanan yang telah tersisa dari ikan hiu tersebut. Nah, ikan remora diuntungkan karena mendapat makanan, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Ayo yang terakhir, siapa yang mau bantu ibu? Saya Bu. Silakan Salsabila. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat sedangkan organisme lain dirugikan. Ya, terima kasih Salsabila. Silakan duduk. Beri tepuk tangan teman-teman. Ibu akan jelaskan mengenai simbiosis parasitisme. Jadi, simbiosis parasitisme ini adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat sedangkan organisme lain dirugikan. Seperti contohnya ini adalah tumbuhan parasit atau benalu yang hidup di pohon mangga. Nah, jadi pohon mangga yang ditumbangi oleh benalu pertumbuhannya akan terganggu karena kebutuhan air untuk fotosintesis berkurang. Sementara itu benalu menanam. Nah, sedangkan tumbuhan benalu ini mendapat keuntungan dari mengambil air yang ada di pohon untuk berfotosintesis. Nah, anak-anak, jadi Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok, ayo perwakilan maju untuk mengambil kartu simbiosisnya. Silakan, kelompok 1. Ya, Salsabila dapat lebah dan bunga. Ini Salsabila lembar tugasnya. Selamat kerja kelompoknya ya. Ayo kelompok 2, silakan maju. Nah, ya ini Dina lembar kerjanya. Selanjutnya kelompok 3. Mardelena sisanya yang ini ya. Ini lembar kerjanya, silahkan dikerjakan ya teman-teman. Ya, kalau sudah, ayo masing-masing kelompok bantu untuk mengumpulkan ke ibu ya tugasnya. Ayo kelompok 1. Ini Bu. Kelompok 2, makasih Salsabila. Ibu. Ya, terima kasih Dina. Kelompok 3. Terima kasih Magdalena. Wah, luar biasa. Ini tadi bergotong royong semua ya mengerjakannya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu punya tugas akhir ya untuk kalian. Dikerjakan di rumah, besok dibawa lagi. Oke? Oke. Ini anak-anak. Iya, sama-sama. Sebelum kita pulang, ayo kita berdoa dulu teman-teman. Silakan ketua kelas dipimpin doanya.